Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai standarisasi aromaterapi. Masih bersama dengan saya Lia Marliani dari Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Oke, untuk pembahasan mengenai standarisasi aromaterapi ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa bagian, beberapa section dan beberapa pertemuan dengan beberapa fokus pembahasan. Yang pertama adalah mengenai apa itu aromaterapi. Jadi penjelasan dasar dulu deh, pengenalan mengenai apa itu aromaterapi, kemudian bagaimana mekanisme kerja aromaterapi itu sendiri, dan juga a little of history dari aromaterapi. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai jenis dan bentuk aromaterapi. Seperti yang kita ketahui kan, aromaterapi ini ada dalam berbagai jenis dan digunakan dengan berbagai bentuk. Nanti kita akan jelaskan satu demi satu jenis dan bentuk aromaterapi tersebut. Kemudian setelah itu kita akan bahas mengenai bahan-bahan alam yang digunakan untuk aromaterapi, dan terakhir yaitu standarisasi dari aromaterapi itu sendiri. Ya, aromaterapi. Apa sih yang dimaksud dengan aromaterapi? Ya, aromaterapi ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi, sudah sejak ribuan tahun yang lalu penggunaan essential oil untuk di dalam pengobatan ataupun di dalam penyembuhan tradisional itu sudah sering dilakukan. Hal yang sederhana mungkin kalau di Indonesia misalkan dalam pengobatan tradisional kita menggunakan berbagai essential oil misalkan di dalam terapi pijat, kemudian juga di dalam beberapa penggunaan dengan pengobatan gitu ya, misalkan dengan menyalakan dupa dan sebagainya. Nah, di pengobatan tradisional lain seperti pengobatan Chinese, India, seperti halnya Ayurveda, penggunaan essential oil juga nyaris tidak jauh beda gitu ya. Jadi essential oil ini bukan hal yang baru ya, dan memang menjadi satu bagian dari untuk pengobatan tradisional. Jadi sudah sejak 6.000 tahun yang lalu aromaterapi ini mungkin sudah sering menggunakan penggunaan essential oil untuk berbagai terapi. Nah, kata aromaterapi itu sendiri digunakan oleh seorang kimiawan Prancis yaitu Reine-Maurice Guedfous pada tahun 1920-an, dari 1920-an, di mana dia melakukan penelitian untuk melihat beberapa sifat-sifat atau kegunaan dari essential oil dalam penyembuhan. Nah, namun nanti di dalam perkembangannya aromaterapi ini tidak selalu dalam bentuk cairan essential oil-nya, namun juga bisa dalam berbagai bentuk, dan juga penggunaannya tidak hanya by on inhalation, tapi juga selain dengan kontak dengan kulit yaitu secara topikal, ada juga yang dengan metode ingesti. Ya, mengenai definisi aromaterapi itu sendiri ya, ada beberapa tokoh terapis yang mendefinisikan dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, terapis dari Inggris, Lewis, itu dia mengambil secara umum definisi aromaterapi ini sebagai penggunaan essential oil. Ya, jadi semua penggunaan essential oil dikategorikan sebagai aromaterapi. Lain halnya dengan Jane Ross. Kalau Jane Ross ini melihat bahwa penggunaan aromaterapinya untuk healing, untuk penyembuhan, ya, dan bisa dengan cara inhalasi ataupun dengan penggunaan yang diaplikasikan dengan cara yang lain. Lain lagi sudut pandang dari Kusmerik. Kalau dari sudut pandang dari Kusmerik, mendefinisikan aromaterapi ini sebagai treatment alami yang menggunakan essential oil dari tanaman, di mana di sini si aromaterapi ini nanti penggunaannya
dengan message, kemudian dengan inhalasi, ataupun juga dia perluas lagi adalah dengan penggunaan pada saat sebagai penggunaan dalam bahan-bahan yang digunakan di dalam mandi, misalkan sabun dan sebagainya. Jadi udah mulai mengarah ke arah kosmetik. Dan Valnet ini menambahkan bahwa aromaterapi ini diberikannya bisa dalam bentuk drops ataupun juga dalam bentuk kapsul. Jadi selain dalam bentuk drops yang memang nanti bisa digunakan tidak hanya untuk topikal, tetapi juga ini bisa dengan metode ingesti. Ya, sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan dari aromaterapi ini, ya, jadi aromaterapi ini merupakan penggunaan terapeutik essential oil yang dari tumbuhan, di mana essential oil ini adalah suatu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan yang terdiri dari berbagai komponen senyawa. Jadi bukan satu senyawa kalau minyak asiri, dia sifatnya volatil, jadi mudah menguap, mudah berubah pasar dari cair menjadi gas, sehingga memang beberapa efek itu lebih cepat dihasilkan dari dalam proses inhalasi gitu. Nah, komponen-komponen essential oil ini dia mempengaruhi aroma yang dihasilkan dari essential oil tersebut, sehingga memang kandungan dari setiap essential oil setiap tumbuhan itu unik, dan ini yang memberikan efek yang berbeda-beda juga pada tubuh kita. Nah, aromaterapi ini selain untuk peningkatan kesehatan fisik, juga untuk peningkatan kesehatan mental, emosional dan spiritual. Jadi kalau kita hukumkan ini, aromaterapi ini digunakan untuk membantu tubuh untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi menyeimbangkan, mengatur, menyembuhkan dan memelihara dirinya sendiri dan mempengaruhi keseluruhan tubuh dari orang tersebut gitu. Jadi tidak hanya untuk memperbaiki gejala fisik ataupun penyakit, karena tidak hanya fisik yang diperbaiki, tetapi juga mental, emosional dan mempengaruhi spiritual. Nah, untuk penggunaannya ini bisa dengan cara inhalasi yang paling umum, ya, kemudian cara topikal ataupun ingesti, ya. Jadi kalau penggunaan aromaterapi dengan cara ingesti ini dilakukan melalui mulut, ya, dan kemudian masuk ke saluran pencernaan. Selain melalui mulut, secara oral juga bisa melalui seperti halnya suppositoria. Ingesti ini aplikasi aromaterapi yang dilakukan oleh aromatolog dan para dokter di Prancis, ya, di mana si aromaterapi ini didalurkan di dalam suatu media, ya, biasanya ini menggunakan alkohol atau madu ataupun minyak lemak, karena kan minyak asiri itu tidak larut di dalam air, ya, jadi dilarutkan dalam media pembawa yang bisa melarutkan aromaterapi tersebut, lalu kemudian digunakan secara oral, baik tadi menggunakan drop ataupun juga dibuat dalam bentuk kapsul. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara topikal, jadi absorpsi melalui kulit. Nah, penyerapan minyak esensial itu melalui kulit ini ketika minyak esensial tersebut kontak dengan kulit, dia akan terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah. Begitu menembus lapisan epidermis, molekul minyak asiri ini akan menyebar ke bagian tubuh melalui aliran darah, ya. Bisa nanti masuk ke dalam jaringan ke dalam sistem pencernaan, ke dalam sistem pernapasan, ke dalam sistem limpatik ataupun juga ke dalam sistem hormonal. Nah, melalui sebenarnya penyerapan secara sistemik ini juga bisa dilakukan dengan cara inhalasi jika memang masuk ke dalam sistem respiratori atau sistem pencernaan, sistem pernapasan. Nanti dari sistem pernapasan ini masuk ke dalam diabsorpsi, masuk ke dalam pembuluh darah dan akan didistribusikan ke jaringan dan organ-organ tertentu. Nah,
Walaupun secara umum inhalasi ini adalah merupakan proses karena dia melibatkan proses penciuman, jadi ini merupakan proses yang cepat dan efektif untuk merangsang respon otak gitu ya. Jadi dengan metode inhalasi ini stimulus yang diberikan pada sistem limbik ini akan menghasilkan berbagai respon yang lebih cepat gitu ya. Penggunaan aromaterapi dengan cara inhalasi ini bisa dilakukan melalui bantuan misalkan botol semprot ataupun dihirup melalui media lain, tisu misalkan, ataupun juga melalui metode penguapan. Misalkan essential oil-nya diteteskan di dalam di dalam air panas lalu kemudian dihirup, atau juga bisa menggunakan candle gitu. Jadi dibakar lalu kemudian menguap ke minyak asirinya gitu. Nah, respon dengan metode inhalation ini mekanisme secara umumnya, jadi aroma yang melalui yang masuk melalui lubang hidung ini nanti akan merangsang sensor di dalam hidung itu sendiri ya. Nanti ketika masuk ke dalam hidung, kontak dengan sensor yang ada di dalam hidung ini akan dibawa ya respon ini ke dalam bulbus olfaktori. Nah, di dalam bulbus olfaktori ini kan ada beberapa bagian ya. Bulbus olfaktori itu ada neokortex, ada kemudian di dalam sistem masuk ke dalam sistem limbik itu kan ada neokortex dan sebagainya. Nah, nanti dari bulbus olfaktori ini si aroma, si molekul-molekul essential oil ini akan ditransmisikan ke dalam sistem limbik. Nah, di sini yang akan diproses, yang akan mempengaruhi pelepasan beberapa neurochemical ya, beberapa senyawa-senyawa kimia yang seperti misalkan serotonin, kemudian endorfin ataupun noradrenalin, yang mana ini akan menimbulkan efek baik itu relaxing, kemudian uplifting ataupun juga efek sedasi. Ya, tergantung dari essential oil yang digunakan. Nah, bagaimana efek dari electrochemical pada aromaterapi tersebut ya, ini tergantung dari respon di mana dia bekerjanya gitu, sistem di dalam sistem limbiknya tersebut diproses gitu. Misalkan kalau diproses di dalam amigdala dan hipokampus ini akan mempengaruhi memori, learning emotion, kemudian kalau di dalam korteksnya ini akan lebih mempengaruhi intellectual process ya. Kemudian kalau misalkan di gland pituitary ini akan mempengaruhi adrenal ya. Dan tentu ini akan berpengaruh, respon yang akan diberikan adalah mengontrol agresi dan juga respon seksual ya. Jadi di dalam gland pituitary ini nanti akan menghasilkan respon yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, dengan metode, dengan penggunaan dan mekanisme kerja dari aromaterapi ini ya, maka kalau kita lihat si aromaterapi ini bisa kita bagi menjadi beberapa jenis ya. Oke, jenis-jenis aromaterapi secara umum itu ada 4. Yang pertama adalah estetik aromaterapi, yang kedua adalah psikoaromaterapi, yang ketiga adalah holistic aromaterapi, dan yang keempat adalah medical aromaterapi. Jadi ini jenis-jenis aromaterapi based on dari penggunaannya ya. Terus dari penggunaannya kita bisa kategorikan menjadi 4. Estetik, psiko, holistik, dan medical. Oke. Estetik kalau kita lihat dari namanya sendiri itu adalah estetik. Jadi penggunaan untuk estetika. Jadi hanya digunakan untuk pleasure ya. Misalkan Anda ke salon nih untuk spa di situ. Kadang-kadang kan suka diberikan berapa aroma-aroma
untuk membuat kita lebih happy, lebih nyaman berada di tempat tersebut. Nah ini contoh penggunaan aromaterapi untuk kegunaan estetik gitu. Sebenarnya kan kalau dari segi terapinya tidak ada tujuan khusus gitu penggunaan aromaterapi tersebut, tetapi lebih pada menimbulkan sensasi rasa senang, rasa nyaman setelah menghirup ataupun kontak dengan aromaterapi tersebut. Jadi estetik aromaterapi ini termasuk juga kosmetik aromaterapi. Misalkan beberapa aroma-aroma atau essential oil yang ditambahkan di dalam sediaan kosmetik mandi, misalkan seperti dalam halnya sabun, dalam busa mandi gitu ya. Ini yang gunanya memang lebih pada estetik untuk memberikan kesenangan dan kenyamanan ya. Jadi parfum juga ini termasuk ke dalam jenis estetik aromaterapi ya. Dupa-dupa ya, dupa-dupanya ini dupa yang memang dibakar misalkan untuk menciptakan suasana nyaman ya. Ini juga masuk ke dalam estetik aromaterapi. Jadi dibanding dengan penggunaan ketiga yang lainnya, estetik aromaterapi ini lebih fokus pada memberikan kesenangan dan menciptakan kenyamanan untuk kita gitu. Jadi lebih fokus pada pleasure and comfort-nya. Jenis yang kedua adalah psikoaromaterapi. Jadi kalau dari tadi namanya kan psiko, untuk mempengaruhi psikologis manusia. Jadi aromaterapi ini nanti akan ke dalam penggunaannya ini akan berhubungan dengan bagaimana aroma-aroma tersebut, bagaimana bau tersebut mempengaruhi otak kita. Tadi seperti hanya respon dari inhalasi itu kan bisa memberikan rasa senang, memberikan rasa nyaman, tapi juga bisa juga memberikan respon agresif, memberikan respon relaksi gitu. Jadi mempengaruhi banyak hal ya, mempengaruhi otak kita untuk merespon dengan berbagai respon gitu. Tergantung dari aroma atau komponen senyawa yang masuknya gitu ya. Nah, bau aromaterapi ini akan mempengaruhi produksi endorfin dan noradrenalin, dan ini yang mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Jadi kalau ada kalanya kan beberapa orang menggunakan aromaterapi ini untuk mengubah mood, ya, mengubah mood dari yang mellow misalkan menjadi lebih happy gitu ya, dari yang agitated, dari yang cemas menjadi lebih tenang gitu ya. Jadi lebih ke arah penggunaan seperti itu. Bagaimana mengontrol otak kita untuk dalam respon psikologis. Nah, respon otak terhadap bau yang ditimbulkan ini akan menimbulkan efek psikologis yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi dalam proses inhalasi kan. Jadi ada beberapa respon-respon yang berbeda. Nah, ini tergantung dari essential oil yang digunakan. Baik itu nanti responnya tenang, gembira, atau juga untuk mengurangi stres. Ya, jadi saya rasa penggunaan psikoaromaterapi ini juga mulai banyak dilirik secara mandiri gitu ya. Jadi banyak yang menggunakan ini tidak hanya untuk pleasure, tetapi juga untuk mempengaruhi respon psikologis mereka. Tipe yang ketiga adalah aromaterapi holistik. Holistik aromaterapi, jadi dari namanya aja holistik. Jadi aromaterapi ini kalau misalkan tadi psikoaromaterapi lebih fokus pada mempengaruhi otak, mempengaruhi pikiran gitu ya, maka penggunaan aromaterapi holistik aromaterapi ini lebih kepada mendukung secara holistik pemulihan seluruh bagian dari diri pasien. Jadi baik itu pikiran, tubuh ataupun jiwa, spirit seseorang itu diusahakan seimbang. Nah, ini penggunaan holistik aromaterapi. Jadi terapis-terapis yang menggunakan holistik aromaterapi ini lebih fokus pada untuk menyeimbangkan mind, body and soul seseorang itu ya, supaya
pemulihan dari diri pasiennya itu bisa secara utuh, secara holistik ya. Nah, yang terakhir ini adalah medical aromatherapy atau klinis aromaterapi. Rein Maurice Goethes tadi seperti yang diceritakan di awal, dia yang melakukan penelitian terhadap penggunaan terapi menggunakan aroma-aroma gitu ya. Jadi dia salah satunya menggunakan minyak esensial ya selama operasi untuk memijat pasien selama operasi. Jadi di situ dia melihat beberapa respon minyak asiri tersebut terhadap kondisi medis dari pasien. Nah, gunanya ini untuk mempromot atau memperbaiki dan mengobati beberapa penyakit medis yang didiagnosis secara klinis gitu. Tentunya ini memanfaatkan dari aktivitas senyawa-senyawa yang terkandung di dalam minyak asiri tersebut. Jadi komponen minyak asiri itu kan beragam dan ada beberapa komponen senyawa yang memang dia memiliki aktivitas farmakologi yang spesifik dan ini bisa digunakan untuk penggunaan secara klinis juga sebetulnya. Jadi aromaterapi ini kalau boleh dikatakan merupakan terapi komplementer untuk beberapa kasus-kasus medis yang sederhana mungkin ya. Jadi kalau jenisnya ini nanti tergantung dari memang terapisnya ini mengarahkannya kemana, apakah untuk secara holistiknya atau lebih kepada medisnya atau juga lebih kepada psikologisnya gitu ya, atau mungkin juga ada yang memang hanya menggunakan ini untuk estetik saja gitu. Jadi kalau dari jenis ada estetik, ada psiko, ada holistik, dan ada juga medical aromaterapi. Nah, untuk penggunaan aromaterapi ini diberikan dalam berbagai bentuk. Nah, untuk bagaimana bentuk aromaterapi dan juga bahan alam yang digunakan serta efek bahan alam tersebut terhadap tubuh kita ya, nanti akan kita bahas di dalam sesi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.